الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memudahkan kita untuk berada di tempat yang baik ini, di dalam majlis yang utama ini, majlis al-ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan segala pintu-pintu kebaikannya untuk kita semuanya, serta memahamkan kita setiap apa yang kita pelajari, apa yang memberikan kebaikan dan manfaat untuk diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang memberikan manfaat kepadamu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan pembacaan dari syarah Al-Qawaid Al-Arba' oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, dari syarah Al-Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dari risalah ini, mana kita pada pertemuan sebelumnya berhenti pada sampai di mana kemarin? Di mana terakhir? Wal aqibatu lil muttaqin. Wa idza atnaba istaghfar. Sekarang. Kau belum selesai ini? Belum. Fadhal, siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa idza asnaba istaghfara. Amma tadi idza asnaba la yastaghfiru wa yastaghfiru syakiyyu. Fahada syakiyyu wa iyadu billah. Wa al-amsal muslimina kullama qadara minhu dhanbu ba'dahu bit-tawbah. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب والجهالة ليس معناها عدم العلم لأن الجاهل لا يؤاخذ لكن الجهالة هنا هي ذكر الحلم. وكل من عصى الله فهو جاهل بمعنى ناقص الحلم وناقص العقلية وناقص الإنسانية. وقد يكون عالما لكنه جاهلا من ناهية أمور ناهية أنه ليس عنده علم ولا ملاقي للذنوب ثم يتوبون من قريب، يعني كلما أذنبوا استكبروا وهناك أحد معصوم من الذنوب ولكن الحمد لله أن الله
فتح باب التوبات قال العبد إذا أذنب أن يبادر بالتوبة لكن إذا لم يتب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاوة. نعم. Qala wa idza adnaba istaghfar. Dan apabila ia berbuat dosa, ia beristighfar. Ini adalah salah satu alamat dari 3 alamat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah taala, alamat orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Yang ketiga adalah apabila ia berbuat dosa, ia beristighfar. Ammal ladzi idza adnaba la yastaghfir. Adapun orang-orang yang berbuat dosa dan tidak beristighfar, wa yastazidu minadh-dhunubi fahada syaqiyyun. Wa yastazid dari kata istazada yastazidu, menambah. Dari kata zada yazidu. Ia menambah dosa-dosanya, ia tidak beristighfar. Berbeda dengan orang-orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa, kemudian ia beristighfar kepada Allah, maka dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebagaimana telah kita jelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman. Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Idza fa'alu fahisha, jika mereka berbuat fahisha, perbuatan keji, atau zalamu anfusahum, menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka mengingat Allah dan beristighfar dari dosa-dosa. Ini sifat orang-orang yang beriman. Sifat orang-orang yang beriman. Ya, adapun orang-orang yang berbuat dosa, ya, ia tidak beristighfar dari dosa-dosanya dan terus-menerus melakukan dosa, bahkan menambahnya, ya, fahadha syaqiyyun, kata beliau, maka orang seperti ini adalah orang yang celaka. Wal iyadu billah. Wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinnal 'abdal mu'mina kullama sadara minhu dhanbun badara bit-taubah. Akan tetapi hamba yang mukmin, setiap ia berbuat dosa, badara bit-taubah. Badara yubadir, ia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sebutkan tadi ayatnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ia ingat Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar dari dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mau minta ampun dosa kemana kecuali Allah? Karena hanya Allah yang mampu mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan seorang hamba. Tidak ada yang lain. Iya. Dan makna al-istighfar dari kata ghafara, yang artinya menutupi. Allah Subhanahu wa taala menutupi kesalahan itu, ya, sekaligus menghapusnya. Sekaligus menghapusnya. Jadi Allah tidak akan nampakkan lagi, Allah tutupi itu dengan rapat-rapat. Tidak akan dibuka. Itulah makna al-istighfar, minta ampun kepada Allah, dari kata ghafara, yang artinya menutup. Oleh karena itu, tutup kepala yang biasa dipakai oleh orang-orang yang jihad untuk melindungi kepalanya dari tebasan pedang, tombak atau yang semisalnya, itu disebut dengan mighfar. Mighfar dari kata ghafara, yang menutupi kepala.
Karena makna dan asal kata makna ghafara itu adalah menutupi. Iya. Qala innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Dan sesungguhnya at-taubah bagi orang-orang yang beriman, bertobat kepada Allah bagi orang-orang yang ya'maluna as-su', yang melakukan as-su', keburukan, bijahala, karena jahala. Akan beliau sebutkan sebentar makna jahala di sini apa. Thumma yatubuna min qarib, kemudian ia bertaubat min qarib, yakni dalam waktu dekat, segera ia bertaubat, tidak menunda-nundanya. Ya, karena kadang ada orang sengaja ia berbuat dosa, tahu ia melakukan kesalahan, tahu ia kalau apa yang ia lakukan itu adalah pelanggaran, tetapi ia menangguhkan taubat dan istighfar kepada Allah karena menganggap dirinya masih muda, masih panjang waktu, masih banyak kesempatan. Ya, nanti ketika usia tua baru akan memperbaiki diri, baru akan bertaubat, baru akan mau sholat, baru akan menjadi orang-orang yang baik. Ia tidak tahu bahwa umur itu tidak memandang usia, dan usia itu bisa saja datang kapan saja, datang kapan saja. Iya. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Wal jahalatu laysa ma'naha adamul ilm, dan jahala di sini ya'maluna as-su'a bi jahala, yang melakukan keburukan karena jahala, bukanlah maknanya adamul ilm, karena ia tidak tahu. Karena orang yang tidak tahu, orang yang bodoh, tidak paham, tidak tahu, tidak akan disiksa karenanya. Iya. Li'annal jahila la yu'akhad, karena orang yang jahil tidaklah disiksa, tidaklah dihukum karena kejahilannya. Iya. Bahkan ia bisa menjadi udzur. Kenapa tidak beriman? Saya tidak tahu. Kenapa tidak melakukan ini? Salat saya tidak tahu salat, tidak apa. Bisa menjadi udzur. Misalnya ya, kalau ada orang yang beriman kemudian masuk Islam jauh dari tempat-tempat ilmu, ia tinggal di pedalaman yang tidak ada orang yang bisa mengajarkannya tentang ibadah ini, tentang Islam, bisa saja ia diberi udzur karenanya, tidak sampai ilmu kepadanya. Berbeda dengan orang-orang yang tinggal di sebuah tempat yang dimana di situ banyak majelis ilmu, banyak masjid, banyak orang-orang alim yang bisa, banyak majelis-majelis ilmu yang bisa ia datangi untuk belajar ilmu agama. Tapi kalau orang yang jahil, orang yang memang jauh dari ilmu, berbeda keadaannya. Qala la yu'akhad, lakinnal jahala huna min dhiddil hilm. Tapi al-jahala yang dimaksud di sini adalah lawan daripada al-hilm. Al-hilm ini semacam bersabar, ya. Fa kullu man asallaha fahuwa jahilun bimakna naqisul hilm. Maka setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, maka ia adalah orang-orang yang jahil bimakna naqisul hilm, yakni al-hilm itu kurang darinya, ya, kesabarannya kurang. Wa naqisul aqliyah, kurang akalnya. Wa naqisul insaniyah, ya, dari sisi kemanusiaannya juga berkurang. Wa qad yakunu aliman lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra, dan bisa jadi qad yakun, ia adalah seorang alim, orang yang tahu, akan tetapi ia jahil dari sisi yang lain. Kadang-kadang ada orang
ia alim, ia ahli, ia paham dari satu sisi bidang ilmu misalnya, tetapi ia jahil di sisi yang lain, tidak paham. Sebagaimana banyak sekarang seorang ahli, doktor misalnya di bidang tertentu ilmu dunia, tapi dalam perkara akhirat, perkara agama ia jahil sama sekali. Ia tahu, tidak paham tentang sifat-sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak paham tentang makna tauhid dan makna syirik, tidak paham tentang hukum-hukum yang lain. Iya. Min nahya annahu laysa indahu hilmin wala thabat fil umur. Ya, dari sisi ia tidak memiliki hilm, sifat sabar, dan tidak sabat di dalam perkara-perkara. Tidak teguh, tidak kokoh di atas perkara-perkara. Ya, thumma yatubuna min qarib, yani kullama adnabu istaghfar. Makna thumma yatubuna min qarib, setiap ia berdosa, setiap ia melakukan kesalahan, ia beristighfar. Itu makna thumma yatubuna min qarib. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah. Sesungguhnya yang dimaksud dengan taubat yang benar, sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbuat dosa karena jahil, ya, kemudian setelah itu ia bertaubat kepada Allah dan beristighfar. Itulah makna orang-orang yang jahil. Ia tahu kalau ia berbuat dosa, berbuat maksiat, tetapi karena tidak adanya kesabaran di dalam dirinya, sehingga kadang membuat seseorang itu jatuh ke dalam dosa, tidak bisa bersabar lebih banyak, tidak bisa bersabar lebih banyak. Iya, kan seperti itu kadang. Kita tidak perlu sedikit menyabarkan diri kita, perlu sedikit menambah, ya, semangat untuk terus-menerus beribadah, bersabar di atasnya. Tapi karena ketidaksabaran kita sehingga kita kadang jatuh ke dalam dosa. Padahal butuh sedikit saja menambah kesabaran itu sehingga kita, ya, dipalingkan dari itu, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari jalan-jalan yang bisa menjatuhkan kita ke dalam dosa dan maksiat. Kullama adnabu istaghfaru. Setiap orang yang setiap ia berdosa, ia beristighfar. Ma hunaka ahadun ma'subun minadz dzunub. Tidak ada satupun orang yang maksum dari dosa. Tidak ada. Karena manusia pasti akan jatuh ke dalam kesalahan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum." Andai kata kalian tidak berdosa, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Ya, wala jaa biqaumin yudnibun, dan akan mendatangkan suatu kaum yang berdosa. Menunjukkan bahwa manusia pasti akan berdosa, jatuh ke dalam kesalahan. Dan di antara sifat manusia, ya, adalah an-nisyan, sering lupa, sering lalai. Ya, dan tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ia jatuh ke dalam dosa dan maksiat. Tetapi seorang hamba yang baik adalah ketika ia tahu dirinya jatuh ke dalam kesalahan dan dosa, ia kemudian bersegera bertaubat kepada Allah dan tidak menunda-nundanya. Tidak menunda-nundanya. Walakin alhamdulillah anna Allah fataha babat taubah. Akan tetapi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu taubat. Fataha babat taubah, membuka pintu taubat. Dan ini akan terus menerus sehingga akhir zaman, hingga matahari terbit dari arah barat. Pintu taubat akan senantiasa terbuka bagi siapa yang ingin bertaubat.
Tidak ada cerita ya bahwa pintu taubat itu hanya terbuka untuk golongan si fulan, untuk kaum ini saja, yang lain tidak boleh bertaubat. Tidak ada bahasa seperti itu, tidak ada istilah seperti itu. Siapa saja yang ingin bertaubat dari dosa-dosanya, ya, ia bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan berazam untuk tidak akan mengulanginya, maka Allah akan menerima taubatnya. Siapapun dia, dari golongan manapun dia, orang-orang yang berdarah biru atau ia orang biasa, rakyat biasa. Iya, pintu taubat akan senantiasa terbuka kepada siapa yang mau bertaubat kepada Allah hingga matahari terbit dari sebelah barat. Ya, lakin fa'ala al-'abdi idza adnaba an yubadira bit-taubah, maka hendaknya seorang hamba, fa'ala al-'abd, maka atas seorang hamba, yani maknanya hendaknya seorang hamba apabila ia berbuat dosa ayyubadira bit-taubah, ia bersegera bertaubat. Lakin idza lam yatub wa lam yastaghfir fa hadhihi alamatus syaqaq. Akan tetapi siapa yang tidak bertaubat dan tidak beristighfar, maka ini adalah alamat atau tanda asyaqa. Syaqa di sini adalah apa? Kebinasaan. Nah, lanjut. هذه الأمور الثلاث إذا خفي شكر وإذا خفي صبر وإذا أهمل استكبر هي عنوان السعادة من وفق لها نال السعادة ومن حرم منها أو من بعضها فإنه شقي. Ya. Qala hafizahullah wa qad yaqnatu min rahmatillahi wa ya'tihi syaitan wa yaqulu laysa laka taubah. Dan bisa jadi ia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan datang kepadanya sambil berkata, tidak ada lagi taubat untukmu. Ya, ini kadang seperti ini. Karena ia menganggap bahwa dosanya telah banyak. Ya. Dan sudah lama ia melakukan dosa-dosa tersebut, sehingga ia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah amat luas, meliputi segala sesuatu. Rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan syaitan akan senantiasa menjauhkan seorang hamba dari harapan yang baik, dari semangat untuk kembali kepada Allah, kembali kepada jalannya. Syaitan akan berusaha untuk menjauhkan ia dari itu. Syaitan akan senantiasa membisikkan ke dalam hatinya, bahwa ia termasuk orang-orang yang tidak akan diampuni. Ini adalah cara syaitan agar ia putus asa dari rahmat Allah, agar ia jauh, sehingga ia melakukan perbuatan yang lainnya yang merupakan dosa-dosa besar. Iya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat dari Al-Qur'an menyebutkan bahwa orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah adalah salah satu perbuatan dosa besar.
Wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhallun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah melainkan ia adalah orang-orang yang sesat. Maka al-qunut, ya, putus asa dari rahmat Allah, dari berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikannya adalah salah satu dosa besar lainnya yang hendaknya dijauhi dan dihindari oleh setiap hamba. Hendaknya ia senantiasa optimis, ia senantiasa berharap kepada Allah, kebaikannya, rahmatnya, dan juga senantiasa takut akan dosa dan kesalahan-kesalahannya. Hadhil umurul thalath idza utiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara hiya unwanus sa'adah. Tiga perkara inilah seorang hamba yang apabila diberi nikmat ia bersyukur, apabila ia diberi cobaan ia bersabar, dan apabila ia berbuat dosa ia beristighfar. Ini adalah tanda kebahagiaan. Man wuffiqa laha nalas sa'adah. Barang siapa yang diberikan taufik kepadanya akan memperoleh kebahagiaan. Wa man hurima minha au min ba'dihha. Dan barang siapa yang mahrum, yang terhalangi darinya, ya, atau sebahagian darinya, ia terhalangi dari tiga perkara ini atau terhalangi dari sebahagiannya, satu atau dua dari tiga perkara ini, fa innahu syaqiyun, maka sesungguhnya ia adalah orang yang celaka. Ya, tafadhal. Apa lagi? Lanjut. Nah. أن حنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا تعبد الله وحده. Tidak ada wahdah di situ. Tidak ada. Di cetakan saya itu antum baca matan atau baca syarah? Matan. Iya. Di cetakan saya ada anta'budallaha wahdah. Ada yang sama? Ada yang sama dengan cetakan saya? Atau anta'budallaha mukhlishan langsung? Hah? Matan. Ada kan? Kalau cetakannya enggak ada. Antum baca matan kan? Berarti nanti kita lihat yang mana yang benar. Kalau di cetakan saya ada. Iya, lanjut. Iya. دعاء من الشيخ رحمه الله وهكذا ينبغي للمعلم أن يدعو للمتعلم أن يدعو للمتعلم. Nah. I'lam arsyadakallah. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ketahuilah arsyadakallah. Ini juga adalah doa dari beliau. Hadza du'aun minasy-syekh rahimahullah. Ini adalah doa dari beliau. Beliau mendoakan orang-orang yang membaca kitab beliau ini agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepadanya. Wa hakadza yanbaghi lil muallim ay yad'u lil muta'allim. Dan demikianlah hendaknya seorang muallim, seorang pengajar, seorang guru, seorang ustaz, hendaknya ia mendoakan murid-muridnya, mendoakan orang-orang yang belajar kepadanya. Ayyad'u lil muta'allim. Semoga Allah menjagamu, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Ini semakna dengan i'lam arsyadakallahu li ta'atik. Ya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan taufik untuk senantiasa taat kepadanya. Ya, lanjut. Maknaha imtithalu awamirihi nawahi wa ta'atullah, karena beliau mengatakan i'lam arsyadakallahu li ta'atih, ketahuilah semoga Allah memberikan hidayah, memberikan taufik kepada ketaatannya. Ta'atullah, taat kepada Allah maknaha imtithalu awamiri wa ijtinabu nawahi, melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Itu adalah makna taat kepada Allah. Jadi taat kepada Allah adalah melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang-orang yang taat kepada Allah seperti itu. Orang-orang yang taat kepada Allah seperti itu. Ya. Lanjut. Karena hanifiyatan illatu Ibrahim, Allah Jalla wa ala amara nabiyana ittiba'i millata Ibrahim. Qala ta'ala thumma awhayna ilaika ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Naam. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Millata Ibrahim, Ibrahimu, Ibrahimi. Annal hanifiyata millata. Bukan. Annal hanifiyah millata. Millata Ibrahim. Ibrahim di sini mamnu' min as-sarf. Ya. Dia kasrah majrurnya di fathah. Ya. Allah Jalla wa ala amara nabiyyana bittiba'i millati Ibrahim. Allah Jalla wa ala memerintahkan nabi kita yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika." Kemudian kami wahyukan kepada engkau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anittabi' millata Ibrahim hanifa." Untuk mengikuti millahnya Ibrahim yang hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan ia bukanlah termasuk dari orang-orang musyrik. Ya, lanjut. Al-hanifiyatu millatul hanifi wa huwa Ibrahim alaihi salatu wassalam, wal hanifu huwa al-muqbilu ala Allahi al-muqbilu amma siwa. Hadha huwa al-hanif al-muqbilu ala Allahi بقوله وعمله ونيته ومقامه كلها لله المؤمن عما سواه والله أمرنا باتباع ملة إبراهيم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. Ya. Al-hanifiyatu millatul hanif wa huwa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Al-hanifiyah itu adalah millahnya, agamanya al-hanif. Siapa yang dimaksud al-hanif? Dia adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, dan ia sekali-kali bukanlah termasuk dari kaum musyrikin.
Wal hanif, dan yang dimaksud dengan al-hanif huwal muqbilu 'ala Allahil mu'ridu 'amma siwa. Dia adalah orang-orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berpaling dari selainnya. Itulah yang dimaksud dengan al-hanif. Ya. Orang-orang yang senantiasa berharap kepada Allah, orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah, orang-orang yang senantiasa meminta kepada Allah, orang-orang yang senantiasa menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Itulah makna al-hanif. Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ini makna daripada muwahhid, makna dari at-tauhid. Iya. Al-hanif, hadha huwa al-hanif. Inilah yang dimaksud dengan al-hanif. Al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwa. Al-muqbilu 'ala Allah biqalbihi wa a'malihi wa niyyatihi wa maqasidihi kulluha lillah. Orang yang menghadap kepada Allah dengan hatinya, dengan amalan-amalannya, dengan niatnya dan tujuannya. Maksud dan tujuannya kulluha lillah, seluruhnya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hidup dan matinya, salatnya dan seluruh ibadah-ibadah, niatnya, hatinya, amalan-amalannya, maksud dan tujuannya, semuanya untuk Allah. Al-mu'ridu 'amma siwa, yang berpaling dari selain Allah. Ya. Berpaling dari ketergantungan kepada selain Allah. Maksudnya, niatnya, amalannya, ya, ucapan-ucapannya hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu amarana bittiba'i millata Ibrahim, dan Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Dan Allah tidak menjadikan di dalam agama ini perkara yang memberatkan, haraj. Millata abikum Ibrahim, itu adalah millahnya bapak kalian Ibrahim. Nah, lanjut. Hamzah, tafadhal. Wa millatu an ta'budah. Apa i'rabnya an ta'budah? An huruf an harfu nasb. Ta'budah fi'il mudhari' mansubun bil fathah. Ya kan? An ta'budah. Naam. An ta'budallaha yakni bagaimana لأن العبادة إذا خالطها شركي apa yang benar, syirki atau syirka? Syirk. Ia adalah fa'ilun marfu'. Dia fa'il dari fi'il khalata. Iya, batala. Fala takunu ibadatu illa Fala takunu ibadatun illa idza kanat
salimatan minasyirki al-akbaru nasyirkil akbari. wal asghari. Nah, lanjut. Kama qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa jami'an hanifan wa huwal Jami atau jama'? Jami'u hanif. Tidak ada jama' dari hanif. Jama' hanif. Kan hunafa, yang dimaksud di situ hunafa. Maka jama' hanif. Iya. Kalau saya juga cetakan saya di sini jami', ada yang tertulis jama'? Ada. Ada. Antum jama'? Jama'. Siapa yang kitabnya tertulis jama'? Dari sisi penempatan kalimat dan maknanya ini yang benar, jama' hanif. Bukan jami' hanif. Apa kalau jami' hanif maksudnya apa? Karena yang dijelaskan, yang beliau jelaskan di sini adalah hunafa. Hunafa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Beliau katakan jama' hanif, hunafa jama' dari hanif. Wa huwa al-mukhlisu lillahi azza wa jalla. Kalau ada yang cetakannya tertulis jama' hanif, saya kira ini yang benar. Ayat. Baik. Wa millatu Ibrahim, millahnya Ibrahim, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Itulah millah Ibrahim. Dan millahnya seluruh para anbiya war rusul. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Engkau beribadah hanya kepada Allah. Ya. Engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya, wahdahu mukhlishan lahud-din. Engkau mengikhlaskan agama kepadanya. Hadhihi al-hanifiyah. Inilah makna al-hanifiyah. Ma qala an ta'budallaha faqat. Ya, ia tidak mengatakan engkau menyembah kepada Allah saja. Tapi bal qala mukhlishan lahud-din, ada tambahan. Karena kalau mil al-hanifiyah itu menyembah hanya kepada Allah, menyembah Allah saja, tidak ada tambahan kalimat mukhlishan lahud-din, mengikhlaskan agama untuknya. Yani kalau orangnya ikhlas, artinya ia benar-benar memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Maka setiap ucapannya, ya, perbuatan-perbuatannya, ibadah-ibadahnya seluruhnya untuk Allah, bukan kepada yang lain. Ini maknanya mukhlishan lahud-din. Ya, beliau mengatakan maqala an ta'budallaha faqat. Dia tidak mengatakan, yakni beliau rahimahullah tidak mengatakan engkau menyembah Allah. Itu saja, tidak seperti itu. Faqat, bukan itu saja. Karena menyembah kepada Allah, banyak orang yang menyembah kepada Allah tetapi ia tidak mukhlis. Ia meminta kepada Allah juga meminta kepada yang lain. Ya, ia menyembah kepada Allah, ia juga berdoa, beribadah kepada selain Allah. Ia meminta kepada selain Allah, ya. Ia minta pertolongan kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Ini maknanya. Ia tidak mengatakan anta'budallah faqat, engkau menyembah kepada Allah. Bukan itu saja. Tetapi mukhlishan lahud-din, ada tambahan, yakni wa tajtanibus syirk. Bukan hanya menyembah kepada Allah, tetapi engkau juga menjauhi syirik. Karena orang yang musyrik bukanlah orang yang ikhlas di dalam ibadahnya. Orang yang musyrik bukanlah orang yang memurnikan di dalam setiap ibadah-ibadahnya. Tetapi al-hanif, ya, al-hanifiyah adalah orang yang hanya menyembah kepada Allah dan mengikhlaskan atau memurnikan ibadah hanya kepadanya, mukhlishan lahud-din. Itulah al-hanifiyah. Ya, li'anna al-ibadata idza khalataha asy-syirku batalat. Karena sebuah ibadah jika bercampur dengannya syirik, maka akan batallah ibadah ini.
akan tidak bermanfaat ibadah ini. Iya. Fala takunu ibadatun illa idza kanat salimatan minasyirkil akbar wal asghar. Maka sebuah ibadah itu bukanlah dinamakan ibadah kecuali ia selamat, salimah, dari kata salima yaslam, dari syirik akbar dan syirik asghar, syirik besar dan syirik kecil. Itulah ibadah. Itulah ibadah. Kama qala ta'ala wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-din, yang murnikan agama untuknya. Hunafa jamak dari hanif, wa huwa al-mukhlisu lillahi azza wa jalla. Hanif adalah hunafa, jamak dari hanif, yaitu orang yang senantiasa ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjut. Summa wa hadhihi ibadatu amarallahu biha jami'an. Amarallahu fa'il. Amarallahu biha jami'ul khalqi. Jami'al khalqi. Jami'al khalqi. Maf'ulun bihi. Wa huwa mudhafun, al-khalq mudhafun ilaih. Majrurun bil kasrah. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa mana ya'buduna yufriduni bil ibadati. Yufriduni bil ibadati. Ada huruf jar, jadi al ibadah adalah isim majrur bil kasrah. Wa alamatu jarrihi al kasrah bil ibadati. Fal hikmatu min al khalqil min khalqil khalqi annahum yaquluna Allah azza wa jalla mukhlisina lahu din minhum man imtathala wa minhum man lam yamtathil. Apa i'rabnya lam yamtathil? Lam yamtathila atau tathilu? Majzumun bila, wa alamatu jazmihi as-sukun. Man lam yamtathil. Kalau misalnya man lam yamtathilu, apa alamat jazamnya? Hadfun nun li'annahu af'alul khamsah. Nah, ahsan. Minhum man lam yamtathil, lakin al-hikmata min khalqihi mukhalifun lil hikmati. Ada li di situ, huruf jar lil hikmati. Min khalqil khalqi wa mukhalifun li amrin lil amri wasyar'i. Lil amri, ya, bukan li amrin, lil amri wasyar'i. Ya. Qala wa hadhihi al ibadatu amara Allah biha jami'al khalq. Dan ibadah inilah yang Allah perintahkan seluruh makhluk.
Ibadah seperti inilah yang Allah perintahkan kepada seluruh makhluk. Yani mereka beribadah mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Ini yang dimaksud. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'budun illa wa ma'na ya'budun yufriduni bil ibadah. Ya, mereka menjadikan aku satu-satunya di dalam ibadah. Di dalam ibadah. Seperti yang disebutkan, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan illa liya'budun, yakni yuwahhidun. Kecuali untuk mentauhidkan aku. Ini semakna dengan yufriduni bil ibadah. Ya. Menjadikan aku satu-satunya di dalam ibadah. Fal hikmatu min khalqil khalqi, maka hikmah dari penciptaan makhluk annahum ya'buduna Allah azza wa jalla mukhlishina lahuddin. Ini hikmahnya dari penciptaan semua makhluk, bahwasanya mereka menyembah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlishina lahuddin, hanya untuk Allah. Minhum man imtathala wa minhum man lam yantathil. Di antara mereka ada yang telah melakukan perintah itu, dan di antara mereka ada yang belum, ada yang tidak. Man lam yantathil dari kata imtathala yamtathil, mengerjakan. Ya, minhum man imtathal, di antara mereka ada yang telah mengerjakannya, ada yang telah melakukannya, dan di antara sebahagian dari mereka ada yang belum. Lakin al-hikmatu min khalqihim hiya hadhihi. Akan tetapi hikmah dari penciptaan mereka, mereka diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini, hiya hadhihi. Hiya hadhihi adalah ini, untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka melakukannya atau tidak? Yang jelas mereka tujuannya untuk itu. Nah, memang kenyataannya seperti itu. Betapa banyak manusia yang ada sekarang hidup di atas muka bumi ini yang tidak melakukan perintah ini. Tujuan mereka berada di atas muka bumi ini, tidak ada tujuan yang lain. Allah mengeluarkan mereka ke atas muka bumi ini, Allah menciptakan mereka, tidak ada tujuan yang lain kecuali untuk beribadah. Tapi apakah mereka lakukan? Beribadah kepada Allah. Sebahagian ada yang beribadah, sebahagian tidak. Bukan berarti bahwa hikmah ini hilang, ya. Tetapi hikmah mereka berada di atas muka bumi, tujuannya Allah ciptakan adalah untuk beribadah. Apakah mereka lakukan atau tidak? Ini hikmahnya, ini tujuannya. Ya. Falladhi ya'budu ghairallahi mukhalifun lil hikmah min khalqil khalq. Maka yang menyembah selain Allah, ghairallahi mukhalifun lil hikmah, ia menyelisihi hikmah dari penciptaan makhluk, dari penciptaan min khalqi al khalq, penciptaan seluruh makhluk. Wa mukhalifun lil amri wasyar, dan juga ia menyelisihi perintah dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syariat Allah subhanahu wa ta'ala ke setiap umat yang Allah berikan kepada setiap nabi dan rasul, tidak ada nabi, tidak ada satupun nabi dan rasul yang diutus kepada umatnya melainkan ia menyeru kepada umatnya masing-masing, ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala semata, kalian tidak memiliki ilah sesembahan selain darinya, selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekali lagi, siapa? Wa Ibrahimu huwa abu anbiya alladzina ja'u min ibadihi min abdihi min ba'dihi fa kulluhum min dzurriyyatihi wa lihada qala jalla wa ala wa ja'alna min dzurriyyatihi an-nubuwwata
nubuwwata wal kitaba wa kulluhum min bani Israil min bani Israil hafidi. Bani Israil hafidi Ibrahim. Apa i'rabnya hafidi? Nah, Hah? Nah, dari mana? Dia bukan sifat ini. Dia adalah badal. Badal dari Israel. Makanya sama. Israel seharusnya dia akan majrurun bil fathah li'annahu mamnu' min as-sarf. Jadi badalnya sama i'rabnya. Dia majrurun bil kasrah, hafidi. Kenapa ya tidak di i'rab di kasrah ini Ismail? Karena dia mamnu' min as-sarf. Dzurriyyati apa min bani Israil hafidi Ibrahim. Aja. illa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa innahu min dzurriyyati Ismaila wa kullun anbiya Fa kullul anbiya'i min abnai Ibrahim alaihi salatu wassalam takriman lahu wa ja'alahu Allahu imaman linnas yani qudwatan. Qala inni ja'iluka linnasi imama yani qudwatun. Imaman yani qudwatan. Imaman yani qudwatan. Inna Ibrahim kana ummatan yani imaman yuqtada bihi wa bidzalika amara Allah jami'al khalqi kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa Ibrahimu da'a da'an nasa ila ibadatillahi azza wa jalla wa kaghairihi minan nabiyyin. Apa i'rabnya minan nabiyyin? Siapa yang bisa jawab? Wira. Minan nabiyyin, antum jawab. Min majrurun bi min wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu jama' mudzakkar salim. Ahsant. Kullul anbiya'i da'au. Ini kembali kepada al-anbiya. Ya, hum da'au. Mereka para anbiya telah mengajak manusia. Da'au an-nasa. Kullul anbiya'i da'au nasa ila ibadatillahi wa tarku ila ibadatillahi wa tarki ibadati ma siwahu kama qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Nah, wa Ibrahim, dan Ibrahim huwa abul anbiya. Dia adalah bapak dari para anbiya, bapak dari para nabi.
alladzina ja'u min ba'di, yang datang setelahnya. Bukan berarti bapak para anbiya secara mutlak, tidak ya, tapi bapak dari para anbiya yang datang setelahnya, karena tidak ada satupun nabi dan rasul setelah Ibrahim alaihissalam melainkan ia dari keturunannya, dari keturunannya. Iya. Beliau mengatakan fakulluhum min dzurriyyati, semuanya dari keturunannya. Walihada qala jalla wa ala, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwata wal kitabah, dan kami jadikan pada anak keturunannya an-nubuwah, kenabian, wal kitabah, dan diberikan kitab kepadanya. Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah setelah Ibrahim alaihissalam melainkan dari keturunannya. Dan ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri jamaah sekalian, dan keutamaan yang sangat besar bagi Ibrahim alaihissalam, karena dari keturunannya lah para anbiya dan ar-rusul yang memberikan hidayah, yang menjadi sebab-sebab kebaikan kepada manusia, yang mengajak manusia kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini adalah kebanggaan luar biasa. Kalau saja anak keturunan kita, misalnya kita tahu bahwa ia adalah seorang pengajar semuanya, ya, dari anaknya ada lagi guru, dari anaknya ada guru, dari anaknya ada guru, anaknya ada guru, itu ada kegembaan tersendiri. Orang akan memuji kita, orang akan mengingat kita dengan keutamaan ini. Bagaimana kalau anak dari keturunan kita adalah seorang nabi dan rasul? Tidak ada satupun nabi yang Allah utus setelah Nabi Ibrahim melainkan dari keturunannya. Masya Allah. Iya. Qala fakulluhum min bani Israel, maka seluruhnya adalah dari anak Israel. Israel itu adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa? Ya'qub alaihissalam, karena Ya'qub itu nama lainnya adalah Israel. Maka Banu Israel, anak keturunan Israel, ya, nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim seluruhnya datang dari Banu Israel. Nabi Ibrahim punya 2 istri. Yang pertama Sarah, istri pertamanya. Istri keduanya Hajar. Hajar dari 2 ya. Banu Israel datang dari jalan ini, dari Sarah. Sarah, anak pertamanya siapa? Nabi Ishak. Kemudian setelah Nabi Ishak, Ya'qub. Dari Ya'qub inilah semuanya nabi-nabi dari Banu Israel, termasuk Nabi Isa alaihissalam yang terakhir dari Nabi Banu Israel. Seluruhnya dari jalan ini. Maka Nabi Yusuf dari bawahnya lagi sampai datang Nabi Musa alaihissalam dan Harun, sampai datang Nabi Daud dan Sulaiman. Kemudian setelah itu Nabi Isa yang terakhir. Banyak sekali nabi-nabi dari Banu Israel. Fakulluhum min bani Israel hafid Ibrahim alaihissalam illa Muhammadan, kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu min dzurriyyati Ismail, dia keturunan dari Ismail, dari jalan istrinya yang kedua Hajar, ibundanya Hajar. Ismail alaihissalam, dari garis keturunan Nabi Ismail inilah lahirlah kaum yang bernama Quraisy. Ya, Fihr. Quraisy ini dari Fihr, kakek Nabi yang bernama Fihr, anak Pina, sampai datang ke kakek Nabi yang masyhur, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Saya turun-turun sampai Hashim. Ya, dari kakek Nabi SAW yang keberapa itu? Yang kedua setelah Abdul Muttalib. Iya. Fakullul anbiya'i min abna'i Ibrahim alaihi salatu wassalam takriman lahu, sebagai bentuk penghormatan kepada beliau.
Wa ja'alahu Allahu imaman linnas, dan Allah menjadikan Ibrahim alaihissalam seorang pemimpin bagi manusia, yakni qudwah, contoh bagi manusia. Qala inni ja'iluka linnasa imama. Allah berfirman, sesungguh saya menjadikan engkau imam bagi manusia. Imam di sini maknanya qudwah, yang diikuti, sebagai contoh, panutan. Inna Ibrahim kana ummah. Sungguh Ibrahim itu adalah ummah. Maka ummah yang dimaksud di sini bukan sekumpulan manusia. Ya. Ummah di sini maksudnya adalah imam. Inna Ibrahim kana ummah, imaman yuqtada bih. Wa bidzalika amara Allah jami'al khalq. Ya, wa bidzalik, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh makhluk. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa Ibrahimu da'an nasa ila ibadatillahi ka ghairihi minal anbiya. Nabi Ibrahim telah mengajak manusia kepada, ya, mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ka ghairihi minan nabiyyin, sebagaimana nabi-nabi yang lain. Kullul anbiya da'un nasa ila ibadatillahi wa tarki ibadati ma siwa. Semua para anbiya mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya, kepada selain Allah. Qala ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Ani abudullaha wajtanibut taghut, untuk menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi at-taghut. Menjauhi at-taghut. Ya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, ya. Kita tandai. Lanjutannya adalah wa ammas syara'i'u. Wa ammas syara'i, adapun syariat-syariat para anbiya, ya, kita berhenti di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang setelah Id, insyaallah. Ya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.